Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Bang Aliem TV. Oke, kali ini saya sedang melakukan penyadapan ya, atau penderesan karet, penyadapan karet. Oke, saya mau review batang yang pernah saya videokan sebelumnya, tentang bagaimana dulunya batang ini seperti apa dan hasilnya sekarang setelah 2 kali pemupukan atau sekitar 8 bulan saya memegang karet ini. Oke, lanjut, siapa tahu bisa menambah wawasan kita, saling sharing ya. Oke, langsung. Oke Mas Bro, jadi saya tunjukkan batangnya dulu. Itu lihat, ini sadapan orang dulu, itu parah ya, keroak semua. Oke, lihat, ini sadapan dari mulai sadap ini sekitar 2 tahun. Jadi habisnya luar biasa, sampai banyak dan rusak. Oke, nah ini salah satu pohon yang parah ya, termasuk. Jadi getahnya itu ya ini standar. Jadi ini sekitar dapatnya segini, ini sekitar 4 irisan tuh, tadi tak lepas. Oke, jadi kalau ini ada sebelahnya, pohonnya lumayan besar Mas Bro. Tapi sampai lihat sendiri keadaan sadapan yang dulu itu. Yang kanan keroak dan yang kiri lebih keroak lagi Mas Bro. Tuh ya toh. Jadi ini kalau tidak melakukan perawatan, otomatis itu gimana ya, nggak bisa stabil. Ini 2 tahun Mas Bro. Jadi kiri dan kanan itu dibarengin selama 2 tahun, itu habis kanan kiri ya. Jadi ini sangat merugikan, dan saya di sini sudah melakukan penyadapan, penderesan ini sekitar 8 bulan. Itu belum ada 5 jari atau 1 jengkal tuh. Tuh belum ada ya. Baru sekitar 6 jarian lah. Itu 8 bulan saya melakukan deres ini dengan metode AB. Sekarang deres, besok libur, itu rutin. Terus sampean bisa lihat sendiri kalau kita deresnya itu hati-hati dan bagus, tidak diusahakan tidak kena kayu. Ya kena kayu dikit-dikit kayak gini nggak apa-apa Mas Bro. Itu tuh, ini kan kena kayu dikit. Terus nah ini kayak kayu dikit, ini kalau yang lain bagus itu pulihnya tetap halus ya. Ini alhamdulillah setelah pemupukan ini 1 irisan segini Mas Bro. Ini dulunya sekitar 3 irisan, 1 amplong, ini baru penuh. Dan sekarang ini lihat berapa irisan ini. Ini 1 irisan ya, ini karet loh ini. Tuh. Ini yang dulu-dulu dan jamur, ini tak keluarin karena belum dipanen ya, diangkit. Ini 1 irisan, 2, 3. Nah, ini lihat 1 irisan segini Mas Bro. Ini penuh karena udah susut aja. Ini yang pertama udah jadi kecil nih Mas Bro. Duh. Tuh, kempes. Jadi 4, 5, 6, 7 irisan. 7 irisan sekarang. Dapatnya 1, 2, 3, 4, 5 yang ini, 6 di bawah sini. Nah, nanti kalau sukses nggak kehujanan Mas Bro, ini penuh lagi. Jadi ini 1 pohon ya, selama seminggu dapat 7 wadaholi. Ini lumayan Mas Bro. Terus kita lihat lagi yang sebelahnya. Nah, ini juga rusak parah ya. Ini kalau tidak melakukan perawatan ini gak bisa normal Mas Bro. Tuh lihat, ini kayu tok loh ini. Ini modelnya digunting gini, kayak gunting gini ya nyadapnya. Jadi kanan dan kiri dibarengin. Nah, ini saya terusin di bawahnya tapi cuma sebelah ya, dengan metode penderesan AB. Nah, ini hasilnya. Padahal pohonnya kecil Mas Bro. Tuh. Ini jadi gini teorinya, getah bisa banyak atau bisa maksimal gini Mas Bro. Rumusnya ya, ini yang saya lakukan setiap hari dan saya terapkan sampai sekarang. Ini dulunya juga saya tanya-tanya di orang di PT yang gimana sih caranya bisa membuat getah ini lancar. Sampai lihat sendiri kan lancar ini. Nah, ini kalau sampai tengah hari kan penuh ini. Nah, gini, jadi teorinya gini. Yang pertama, karet harus dirawat. Pertama
Ya, harus dirawat. Terus kedua didukung oleh faktor bibit. Di sini kebanyakan bibit yang saya sadap ini BBM walaupun kecil-kecil. Terus ada campuran yang RC dan rem bibitnya itu. PBM apa BBM gitu loh namanya itu. Terus yang ketiga faktor pisau Mas Bro. Pisau harus tajam dan tua. Terus tajam dan tua itu terpengaruh dari besi atau bahan pisau yang kita gunakan. Itu berpengaruh Mas Bro. Ada besi itu yang bisa tua tapi seret, atau kalau waktu walaupun tajam kita sahabat nyadap itu ujung mata pisau ini kayak gergaji karena patah kecil-kecil ya. Itu berpengaruh kepada kelancaran getah, itu tidak bisa lancar kalau pisaunya model kayak gitu. Ini karena faktor bahan dari pisau ini, pisau sadap kita. Bentuknya harus pas, ketajaman harus tajam banget, terus pilih besi yang bagus. Saya menggunakan per mobil L300 yang per depan itu ya Mas Bro, yang per ungker-ungkeran itu ya. Bukan yang per lembaran, bukan, yang ungker-ungkeran. Ini sangat bagus, ini licin Mas Bro. Terus yang kedua penyadapan. Jadi gini rumusnya Mas Bro. Orang biasanya kan kalau pengen cari getah yang penting deres atau dalam. Kalau dalam itu katanya banyak getahnya, itu salah Mas Bro. Teman bisa lihat ini ya. Ini contoh, siapa tahu bisa apa itu berbagi pengalaman. Ini kalau deres kita ini terlalu keluar, itu hanya kena kulit yang kayak pasir, bisa disebut kulit pasir gitu aja lah. Itu getahnya kurang normal karena peredaran getah ini kurang dalam ya. Kalau di kulit pasir itu masih belum ada separuh target pengeluaran getah. Oke, jadi kurang dalam. Terus kalau kita dalemin lagi, itu ada kulit yang warna putih dan rasanya di deres itu empuk Mas Bro. Nah, itulah titik dimana lancarnya getah. Jadi saya usahakan deres itu dari pertama sampai habis itu mengenai kulit yang saya bilang tadi, kulit yang dalam hampir mepet ke kayu ya. Itu kulit yang warna putih itu dari sini tak usahain. Jadi pisau ini harus stabil, nggak boleh keluar sedikit kena kulit pasir terus kedalaman kena kayu, nggak boleh, harus stabil. Nah, jadi maksudnya maksimal itu kalau seandainya ini diibaratkan satu irisan normal itu 1 gelas ya. Jadi kalau bisa segelas saya keluarin segelas. Gimana caranya yang baik dan benar bisa keluar segelas. Jadi kalau kita deresnya kadang ada yang keluar kena kulit pasir, nanti pas lagi keluar lagi kena kulit pasir, itu mungkin nggak bisa 1 gelas Mas Bro, ibaratnya gitu. Pasti selisih 1 jari atau 2 jari kurang penuh dari segelas tersebut. Terus yang selanjutnya, jangan sampai deres itu kena kayu ya. Itu yang pertama jadinya rusak kayak gini kalau berkelanjutan dari atas sampai bawah kena kayu terus. Ini kayunya Mas Bro di deres. Terus yang keduanya rugi di kita, karena yang saya bilang tadi, ibarat 1 gelas normalnya ini getah kalau full dari awal sampai habis netes 1 gelas ya. Kalau kita deresnya kena kayu, ini pohon ini akan mengeluarkan cairan bening, coklat-coklat bening itu ikut ngalir. Nah, itu membuat getah yang di sini-sini normal itu, seandainya di sini kena ya, kena kayu, itu ada cairan bening keluar dari sini terus ngalir ke sini kan. Nah, cairan yang bening yang ngalir ini menutup pori-pori getah yang mengeluarkan getah di sini. Jadi otomatis pembekuan pada panel getah ini lebih cepat. Jadi ini belum sampai, ibarat 1 gelas baru setengah gelas. Sebenarnya yang dikeluarin ini masih banyak karena ada cairan tersebut yang saya bilang bening, coklat bening itu mampet Mas Bro. Kadang malah yang di sini karena di sini udah mampet, ini nyampe ke sini ya getahnya. Nah, kayak gitu kurang lebih. Jadi deres terlalu keluar kena pasir juga nggak keluar getah, terlalu dalam juga nggak bagus. Nggak bagusnya yang pertama kena kayu itu karetnya rusak, yang kedua getah kurang. Jadi diusahakan harus stabil. Nah, gitu Mas Bro pengertiannya. Stabil pada kulit itu hampir kambium apa namanya. Kulit yang hampir kena kayu tapi nggak kena kayu Mas Bro, mepet. Gitu loh. Tuh kelihatan kan? Ini yang gampangnya keserempet. Ini belum kena kayu Mas Bro. Tapi hampir, ini dikit lagi kena kayu.
Tapi itu nggak apa-apa, itulah yang bagus. Tapi kalau sampai nyerempet kena kayu, jadinya ya bolong. Itu Mas Bro. Nah, ini sekedar ilmu sedikit ya dari saya, semoga bermanfaat. Jadi memaksimalkan getah, yang pertama faktornya itu perawatan atau pemupukan. Yang kedua itu harus didukung dengan bibit yang bagus. Yang ketiga pisau dan cara sadap harus benar. Yang keempat cara deresnya yang benar gitu loh Mas Bro. Pisaunya bagus, kalau deresnya itu nggak benar, maksudnya nggak pas, bukannya salah ya, nggak pas atau belum pas, itu nggak maksimal. Ibarat satu gelas harus dikeluarin satu gelas kan gitu harusnya per pohon. Tapi karena kita deresnya belum pas, itu tidak nyampe satu gelas gitu loh. Nah itu ibarat satu gelas itu selisih satu jari kurang penuh ya. Itu dikalikan per berapa ribu pohon, terus berapa kali sadap, itu sangat berpengaruh pada pendapatan kita Mas Bro. Jadi seperti itu. Yang saya videokan ini karetnya nggak apa ya, nggak sehat, belum sehat, bukannya nggak sehat, belum sehat. Karena kenapa? Luka yang ditimbulkan oleh penyadap dulu tuh, lihat Mas Bro. Ini loh. Ini kayu semua loh ini. Tuh, sampai atas ini. Tuh, ini yang bawah digunting. Ini kalau tidak melakukan perawatan seperti video-video saya yang saya videokan ya, ini banyak sebenarnya yang perawatan yang tidak saya videokan karena waktu. Jadi kalau tidak dirawat kayaknya kesusahan Mas Bro cari getah ini dan memulihkan ini. Ya kalau masalah ini nanti pulih apa enggak kita nggak tahu ya. Yang penting usaha. Yang jelas di saat prinsip saya, di saat saya mengerjakan ini getah harus normal gitu loh. Karena saya lihat potensinya itu masih ada. Nah yang sebelah sini kadang masih ada yang bagus. Nah itu cuma luka yang kayak gitu, walaupun parah cuma sedikit ya. Nah potensinya masih ada, makanya saya rawat. Untuk apa? Supaya waktu saya mengerjakan saat ini saya tidak rugi. Nah kalau masalah ini pulih apa enggak ya terserah. Maksudnya itu yang penting kita usaha ya. Harapannya pulih ya, biar bisa disadap lagi. Tapi yang penting kita udah usaha. Masalah pulih enggaknya itu nanti. Yang penting sekarang saya dapat getah, dan dengan cara yang baik dan benar. Dan apa ya, cara saya melakukan pengeluaran getah yang maksimal ini, dampaknya ke depan tidak buruk gitu loh. Karena karet kan bertahun-tahun, seharusnya rumus karet ini semakin tua semakin mudah. Nah ini Mas Bro, ini karena ke bawah karet yang kulit yang rusak sebelah sini tuh, roak toh. Biasanya kalau sebelah rusak ini harusnya kayak gini. Nah kayak gini, ini biasanya sampai sini nggak keluar. Ini alhamdulillah karena perawatan yang dilakukan, alhamdulillah bisa stabil lagi getahnya. Oke, jadi saya mau melakukan penyadapan sampean biar bisa tahu gimana kalau karet itu dilakukan perawatan yang standar, terus karetnya keluarnya seperti apa. Yuk kita dekatin dulu. Oke Mas Bro, ini kita tes ya. Nah jadi harus distabilkan di kulit yang putih dalam yang saya sebutkan tadi. Terus dari ujung sampai akhir harus stabil, nggak boleh keluar masuk ya. Jadi harus stabil di kulit yang putih tadi. Ini bisa dilihat langsung lancar. Oke, lanjut ke pohon yang selanjutnya biar tahu bahwa semua pohon kayak gini Mas Bro. Ini bersihin dulu ya. Wadahnya unik Mas Bro. Yang penting bisa buat wadah. Oke, lihat. Oke, bisa dilihat langsung mengalir Mas Bro. Tuh. Bisa dilihat sendiri ya. Jadi perawatan itu penting. Terus pengendalian pisau juga penting. Bahan pisau atau ketajaman pisau juga penting. Semua harus harus
komplit lah persyaratan untuk mengeluarkan getah ini supaya maksimal. Oke, sip. Oke, seperti ini Mas Bro ya. Karet yang saya deres itu ya nggak bagus-bagus banget. Masalahnya dulunya udah rusak parah. Terus niat saya memvideokan ini, siapa tahu kita bisa berbagi pengalaman sesama petani karet kan, bisa berkembang bersama. Ini loh. Nah, lihat. Ini kerowak ini harapannya nipis ini untuk pulih, tapi alhamdulillah ini saya siapin wadahnya dua, satunya di bawah itu. Ini kan berarti termasuk getahnya itu bisa diandalkan Mas Bro, karena perawatan. Oke, jadi mudah-mudahan kita bisa saling berbagi pengalaman ya, walaupun sedikit. Kalau kita bagikan, mudah-mudahan nanti kalau ada yang lebih tahu dari saya terus kasih masukan lewat komentar gitu, itu akan saya terapkan selagi saya prediksi itu masuk akal secara perawatan standar karet gitu. Jadi kalau melakukan dengan ada terobosan baru yang bisa membuat getah banyak, itu saya tidak kejar Mas Bro. Kalau caranya itu saya tafsir ke depannya karetnya rusak itu tidak saya gunakan, karena itu nanti jadi kebiasaan Mas Bro ya. Oke, kira-kira seperti itu videonya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga sampai sehat selalu, bahagia selalu, rezeki melimpah, karetnya getahnya lancar, dan harga karet semoga stabil. Amin. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pisau bengkok.